masuk Mekah, sehingga terbitlah perjanjian Hudaybiyah. Sehingga pada tahun berikutnya Rasulullah SAW dengan para sahabatnya dapat melaksanakan umroh dengan jumlah umat muslim 2.000 orang. Namun perjanjian Hudaybiyah itu ternoda oleh kaum kafir Quraisy yang menyelundupkan persenjataan perang ke Bani Bakar, dan segelintir orang Quraisy terlibat dalam peristiwa malam berdarah itu. Beberapa orang Khuza'ah yang berhasil melarikan diri melaporkan hal ini kepada Rasulullah SAW. Disebabkan oleh kaum Quraisy yang melanggar perjanjian Hudaybiyah, maka pada tahun 8 Hijriah, Nabi bersama 10.000 sahabatnya datang ke kota Mekah untuk membebaskan kota Mekah. Penduduk Mekah ketakutan karena mereka beranggapan bahwa umat muslim akan balas dendam kepada mereka, karena dulu mereka mengusir umat muslim dari kampung halamannya. Rasulullah membagi pasukannya ke jalan yang berbeda. Ketika pasukan muslim menyerbu Mekah, kaum Quraisy hanya bisa pasrah. Mereka tidak mampu melawan pasukan muslim yang sebesar itu. Wahai kaum Quraisy, ini adalah hari balas dendam. Ini adalah hari pembantaian. Maka bertambahlah kekhawatiran kaum musyrikin penduduk Mekah. Kemudian Rasulullah bersabda, "Tidak, sesungguhnya ini bukan hari pembantaian, bukan hari balas dendam, namun ini adalah hari kasih sayang." Rasul kemudian memerintahkan para sahabatnya untuk tidak membunuh orang-orang musyrik, kecuali jikalau ada perlawanan dari mereka terlebih dahulu. Dan Rasul juga memerintahkan untuk tidak membunuh wanita, orang tua, anak-anak, hewan-hewan, bahkan tumbuhan. Kemudian Rasul menghancurkan berhala di sekitar Ka'bah dan masuk ke dalam Ka'bah untuk menghancurkan berhala di dalamnya. Hari-hari berlalu, Islam semakin luas tersebar saat itu. Namun sakit Rasulullah SAW semakin menjadi-jadi. Pada Haji Wada, yang artinya haji perpisahan, tahun 10 Hijriah, ketika itu dihadiri oleh ratusan ribu kaum muslimin. Rasulullah memandang kaum muslimin seraya bersyukur kepada Allah karena Allah telah memudahkan Islam untuk masuk ke hati orang-orang di semenanjung Arab. The Bluetooth device is ready to pair. Barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ingat, kalian pasti akan bertemu dengan Tuhan kalian. Maka janganlah kalian kembali sesat setelahku dengan saling menzalimi satu sama lain. Ketahuilah bahwa setiap yang mendengar hendaknya menyampaikan kepada yang tidak mendengar, karena bisa jadi orang yang disampaikan lebih paham daripada orang yang mendengar secara langsung. Dan kelak kalian akan ditanya oleh Allah tentang aku. Maka apa jawaban kalian? Kemudian kaum muslimin menjawab, Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang senantiasa menyampaikan risalah, menunaikan amanah, dan senantiasa menasihati kami ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, Ya Allah, saksikanlah, saksikanlah, saksikanlah ya Allah. Hari itu, Senin, 12 Rabiul Awal, 11 Hijriah, para sahabat hendak melaksanakan sholat subuh. Tiba-tiba Rasulullah membuka tirai dan tersenyum kepada para sahabatnya. Mereka bergembira menduga bahwa Rasulullah semakin membaik, dan mereka pun mempersilahkan tempat untuk Rasulullah sholat. Namun Rasulullah memberi isyarat untuk melanjutkan sholat.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pada waktu duha, Rasulullah SAW kembali kepada Allah. Akhirnya, para sahabat pun tersadar bahwa senyuman indah itu adalah senyuman terakhir Rasulullah SAW. Oh, jadi gitu ceritanya, Kak. Sekarang aku paham, Kak. Ternyata berat juga ya perjuangan dakwah Rasul. Iya betul, maka dari itu kita wajib melanjutkan perjuangan dakwah beliau dengan apapun yang kita miliki deh. Kalau kita punya ilmu, ya dengan ilmu kita. Kalau kita punya harta, ya dengan harta. Kalau kita punya skill kemampuan, ya dengan skill kemampuan kita. Kalau kita nggak punya apa-apa, minimal dengan doa kita. Jadi jangan sampai selama kita hidup di dunia nggak ikut andil untuk membantu perjuangan Rasulullah deh. Iya bener, Kak. Semoga kita termasuk orang-orang yang melanjutkan perjuangan Rasulullah ya, Kak. Amin. Gitar buka. Gitar buka. Saan kayo katempo marnya mo orang? Saan kayo makatempo? Saan kayo makatempo orang? Ya Nabi salam alaika. Aku menangis ketika membaca cerita kau berdakwah di tengah siksa. Di saat kaum Quraisy menebar keji merajalela. Ya Nabiku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, demi langit, bumi, dan segala isinya, engkau benar-benar berbudi pekerti agung. Sabar dengan sebaik-baiknya sabar, percaya dengan sebaik-baiknya dipercaya, cinta dengan sebaik-baiknya mencinta, peduli dengan sebaik-baiknya kepedulian. Ya Nabi, ya Rasulullah, betapa tak sanggupnya aku mendengarmu dilempari batu. Padahal engkau hanya berkisah tentang kebaikan, mengajak mereka kaum Taib dengan senyuman, tersenyum rela dan penuh dengan kerendahan. Apalah daya ketika batu sudah digenggaman, sandal Rasulku dipenuhi darah yang memerah, mengalir hingga tumit-tumit kaki, tanpa ada sedikit pun rasa benci. Ya Rasulullah, tergerus hatiku saat mendengar lantunan solawat atas namamu. Aku rindu sebagai umatmu, Muhammad Nabi, Muhammad Al-Mustafa, Muhammad Akhirul Anbiya, Muhammad penutupnya para nabi.
Ya Rasul, salam alaika. Tangisku di bulan Rabiul Awal sungguh tiada artinya. Namun engkaulah teladan bagiku dan umat manusia. Aku akan terus bersolawat, memuji dan mengagungkan namamu, seraya berharap untuk bertemu dan bersama-sama di surga.